Thailand disebut-sebut sedang ngamuk besar. Namun yang benar-benar membuat kawasan memanas justru datang dari satu keputusan Indonesia, menghentikan impor jagung. Tanpa basa-basi dan tanpa peringatan panjang, keran impor langsung ditutup. Pasar regional pun bergetar. Pemerintah Thailand dikabarkan mulai ketar-ketir. Ini bukan sekadar urusan dagang biasa. Dampaknya berpotensi mengubah peta kekuatan pangan Asia Tenggara, mengguncang stabilitas harga, bahkan memicu efek politik lintas negara. Pertanyaannya sekarang, apa sebenarnya yang sedang dipersiapkan Indonesia di balik langkah ekstrim ini? Langkah pertama yang dilakukan sangat tegas. Impor jagung di stop total. Rekomendasi impor tidak lagi dikeluarkan. Langkah kedua, Bulog diperintahkan bersinergi melakukan penyerapan jagung dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp4.200 per kilogram. Selain itu, asosiasi jagung diarahkan untuk berhubungan langsung dengan petani. Bulog juga langsung menyerap dari petani. Tujuannya jelas, agar ke depan harga kembali terangkat. Mimpi besarnya sederhana, namun krusial. Petani untung, pedagang tersenyum, GPNT bahagia, dan peternak pun merasa aman. Keseimbangan dijaga, agar semua pihak merasakan manfaat. Keputusan Indonesia menghentikan impor jagung pakan ternak menjadi pemantik kegelisahan serius di Asia Tenggara. Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai salah satu pasar jagung impor terbesar, terutama untuk memenuhi kebutuhan pakan ayam dan ternak rakyat. Ketika pemerintah dengan tegas menyatakan tidak akan mengimpor jagung sepanjang 2025 dan menargetkan nol impor pada 2026, sinyalnya sangat jelas. Indonesia tidak lagi mau bergantung pada pasokan luar negeri, meskipun risikonya dapat mengguncang stabilitas perdagangan regional. Langkah ini bukan muncul tiba-tiba. Pemerintah membaca ketergantungan impor jagung sebagai titik lemah strategis yang berulang kali menekan peternak kecil. Fluktuasi harga global, permainan tengkulak, hingga tekanan dari negara eksportir membuat harga pakan sering tak terkendali. Dengan lebih dari 3,7 juta peternak rakyat bergantung pada jagung pakan, pemerintah menilai impor bukan solusi jangka panjang, melainkan sumber kerentanan yang harus diputus. Meski konsekuensinya besar, Indonesia mengklaim stok jagung nasional berada dalam kondisi aman. Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian menegaskan produksi dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan tanpa impor. Pernyataan ini menjadi pukulan telak bagi negara-negara pemasok, karena artinya Indonesia bukan sekadar menutup keran impor sementara, tetapi sedang membangun fondasi kemandirian pangan. Bagi pasar regional, keputusan ini langsung mengubah kalkulasi suplai, permintaan, dan harga. Dalam 1 tahun, Indonesia mengklaim mampu mewujudkan swasembada. Tidak ada impor beras pada 2025, tidak ada impor jagung. Bahkan Indonesia mulai mengekspor dan tidak lagi mengimpor gula konsumsi serta garam konsumsi, sebagaimana ditargetkan Presiden Republik Indonesia. Tahun 2025 berpotensi menjadi tonggak sejarah baru bagi petani Indonesia. Produksi beras nasional mencapai 34,77 juta ton. Pada 3 November 2025, Badan Pusat Statistik secara resmi merilis total produksi beras nasional sepanjang Januari hingga Desember 2025 yang mencapai angka tersebut. Data ini sejalan dengan proyeksi Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA yang mencatat angka 34,6 juta ton untuk Indonesia di tahun yang sama. Kenaikan ini bukan kebetulan. Produksi beras melonjak signifikan pada sub-brown pertama, periode Januari hingga April 2025, yang meningkat hingga 26,54% dan menghasilkan 14,01 juta ton. Tidak berhenti di situ, sub-brown ketiga, pada periode September hingga Desember 2025, diperkirakan menyumbang tambahan produksi sebesar 3,43 juta ton. Angka ini naik 0,76 juta ton atau 8,73% dibanding periode yang sama pada 2024. Secara keseluruhan, potensi produksi beras nasional tahun 2025 meningkat 13,54% dibanding tahun sebelumnya, dari 30,62 juta ton menjadi 34,77 juta ton. Peningkatan ini sejalan dengan bertambahnya luas panen padi yang mencapai 3,04 juta hektar, naik 0,27 juta hektar dibanding tahun lalu. Dengan capaian ini, harapan kemandirian pangan nasional semakin nyata. Petani makin sejahtera, stok beras semakin kuat, dan Indonesia melangkah lebih kokoh menuju kedaulatan pangan. Thailand berada di posisi paling terdampak.
baik secara psikologis maupun ekonomi. Selama ini Thailand dikenal sebagai salah satu eksportir jagung pakan penting di kawasan. Ketika Indonesia sebagai pasar raksasa tiba-tiba keluar dari peta impor, tekanan langsung terasa. Media Thailand mulai menyoroti risiko penumpukan stok, penurunan harga, hingga ketidakpastian nasib petani mereka sendiri. Dari sinilah narasi Thailand ngamuk mulai mencuat ke ruang publik. Namun, keputusan Indonesia menghentikan impor jagung bukan sekadar reaksi defensif. Di baliknya ada strategi besar yang disusun rapi. Dan di titik itulah konflik mulai naik ke level yang jauh lebih serius. Ketegangan meningkat ketika narasi swasembada jagung Indonesia berbenturan dengan kekhawatiran di lapangan. Di satu sisi, pemerintah menegaskan stok aman dan impor tidak dibutuhkan. Di sisi lain, sebagian pelaku industri pakan dan peternak besar mempertanyakan kesiapan distribusi nasional. Isu klasik kembali muncul. Apakah produksi dalam negeri benar-benar merata? Atau justru menumpuk di sentra tertentu sementara daerah lain kekurangan pasokan dan terancam lonjakan harga pakan? Situasi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh impor. Kini faktanya mulai terang. Keputusan Indonesia menghentikan impor jagung bukan langkah reaktif, melainkan strategi sadar yang telah dihitung matang. Data pemerintah menunjukkan stok jagung nasional cukup, serapan petani meningkat, dan harga pakan lebih terkendali dibanding periode sebelumnya. Artinya, ketakutan akan krisis justru tidak terjadi. Yang berubah adalah keseimbangan kekuatan pasar. Indonesia tidak lagi bergantung, sementara pihak luar kehilangan posisi tawarnya. Di titik inilah kegelisahan Thailand menemukan penjelasannya. Bukan karena Indonesia bermusuhan, melainkan karena satu pasar besar tiba-tiba menghilang. Keputusan menghentikan impor jagung membuka babak baru dalam peta kekuatan pangan Asia Tenggara. Apa yang semula dipandang sebagai langkah berisiko justru menunjukkan hasil sebaliknya. Petani terlindungi, industri pakan diperkuat, dan ketergantungan eksternal dipangkas perlahan namun pasti. Kini jelas, kegelisahan Thailand bukan sekadar reaksi emosional, melainkan sinyal perubahan besar. Indonesia sedang menguji konsistensi jalannya menuju kedaulatan pangan sejati, dan dampaknya akan terus terasa ke depan. Jika menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan selanjutnya. Karena isu pangan, ekonomi, dan geopolitik regional tidak berhenti pada satu keputusan saja. Masih banyak dinamika lanjutan yang akan menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang tertinggal dalam persaingan Asia Tenggara ke depan.